Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat Islam dan iman. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada part 2 ini, admin akan melanjutkan pembahasan tentang hari akhir atau kiamat, ketika semua makhluk dibangkitkan dari kubur. Dalam kitab Daqaiqul Akbar, karangan Al-Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi, semoga Allah merahmatinya, dijelaskan. Tiupan sangkakala kebangkitan. Setelah Allah berfirman, "Hai Israfil, berdirilah dan tiupkanlah sangkakala dengan tiupan kebangkitan." Maka dituplah sangkakala dan ia berseru, "Hai ruh-ruh yang telah keluar, tulang-tulang yang hancur, jasad-jasad yang busuk, otot-otot yang terputus, kulit-kulit yang tercabik-cabik, dan rambut-rambut yang rontok, bangkitlah kalian dengan perintah Allah." Maka bangkitlah mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana firman-Nya, maka tiba-tiba mereka berdiri, menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Mereka sama-sama melihat ke langit, yang dahulu pernah terguncang sekarang telah diganti, hewan-hewan telah dikumpulkan, lautan menjadi berombak, nafas-nafas telah dikumpulkan, malaikat Zabaniyah telah didatangkan, matahari telah dipanaskan, surga telah didekatkan, mizan neraca amal telah dipasang. Pada hari itu jiwa setiap manusia akan mengetahui catatan amalnya ketika mereka di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Al-Quran Surat Yasin ayat 52. Sedangkan orang-orang mukmin menjawab, "Inilah yang telah dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya." Al-Quran Surat Yasin ayat 52. Maka keluarlah semua makhluk dalam keadaan telanjang. Rasulullah pernah ditanya tentang makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Pada hari itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok." Al-Quran Surat An-Naba ayat 18. Maka menangislah Rasulullah mendengar pertanyaan itu, kemudian beliau bersabda, "Hai orang yang bertanya, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara yang agung. Sesungguhnya pada hari kiamat beberapa kaum dari umatku digiring ke padang mahsyar, dan terbagi 12 macam. 1. Mereka dikumpulkan dalam rupa kera atau monyet, mereka itu adalah manusia tukang fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. 2. Mereka dikumpulkan dalam rupa babi hutan, mereka adalah manusia yang suka makan barang haram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, dan memakan barang-barang haram. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 42. 3. Mereka dikumpulkan dalam keadaan buta atau tidak bisa melihat, yaitu mereka dari golongan manusia yang suka berbuat tidak adil dalam memberi putusan hukum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah kalian putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. 4. Orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan bisu dan tuli, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri dengan amal perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 30. 5. Orang-orang yang dikumpulkan dari mulutnya keluar nanah dan menggigit lisannya sendiri, mereka itu para ulama yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa kamu perintahkan kepada orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu sendiri melupakannya?" Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. 6. Orang-orang yang dikumpulkan dengan jasad yang terkena luka bakar, mereka adalah orang-orang yang suka bersaksi bohong. 7. Orang-orang yang dikumpulkan dengan telapak kaki berada di dahi dan diikat pada ubun-ubunnya, mereka ini lebih busuk baunya daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan keenakan dalam berbuat sesuatu yang diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 88. Orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan seperti orang mabuk yang jatuh ke kanan dan ke kiri, mereka adalah orang-orang yang mencegah hak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah darimu kebajikan-kebajikan yang telah kalian lakukan." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. 9. Orang-orang yang dikumpulkan dengan memakai celana yang terbuat dari tembaga. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjauhi gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 10. Orang-orang yang dikumpulkan dengan lidah yang keluar dari tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang suka mengadu domba. 11. Orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan mabuk. Mereka adalah orang-orang yang membicarakan masalah dunia di dalam masjid. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah." Al-Quran Surat Al-Jin ayat 18. 12. Orang-orang yang dikumpulkan dalam bentuk babi hutan. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan riba. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dalam hadis yang lain dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika datang hari kiamat, hari kepayahan dan penyesalan, Allah mengumpulkan umatku dari kubur mereka dengan 12 macam golongan. 1. Orang yang dibangkitkan dari kuburnya tanpa tangan dan tanpa kaki, maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah. Mereka adalah orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka ini adalah balasan bagi mereka, dan tempat kembali mereka adalah neraka. 2. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan rupa seperti babi, maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyepelekan atau melalaikan salat, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka ini adalah balasan bagi mereka, dan tempat kembali mereka adalah neraka. 3. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dan perutnya seperti gunung yang dipenuhi ular dan kalajengking, dan mereka itu seperti keledai. Maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang mencegah zakat, mereka mati dan tidak bertaubat. Dan ini adalah balasan bagi mereka, dan tempat kembali mereka adalah neraka. 4. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya mengalir darah dari mulutnya, ususnya keluar, mungkin orang Jawa bilang, ngelembreh ke bumi dan dari mulutnya keluar api. Maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbohong dalam jual beli, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka ini adalah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. 5. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan bau yang lebih busuk daripada bangkai, maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi dari hadapan manusia, mereka tidak takut kepada Allah. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. 6. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tenggorokannya terputus dari tengkuk leher, maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi palsu atau bohong, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. 7. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya tidak punya lisan, yang dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang mencegah kesaksian benar, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. 8. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya menundukkan kepalanya dan kakinya berada di atas kepalanya. Dan dari farjinya mengalir sungai berupa nanah, maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasannya bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. 9. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang hangus dan berwarna hitam, mata yang melotot dan perutnya penuh dengan api. Maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka.
10. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan sakit lepra dan kusta, maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. 11. Orang-orang yang dibangkitkan dari dalam kuburnya dengan keadaan buta mata hatinya, giginya seperti tanduk sapi dan bulu matanya menjulur sampai dadanya, lisannya menjulur sampai perutnya, dan dari perutnya keluar kotoran. Maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang minum khamr atau arak, mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasannya bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. 12. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajahnya bagaikan bulan pada malam Lailatul Qadar. Maka mereka melewati sirat bagaikan kilat yang menyambar, maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, mencegah dari perbuatan maksiat, menjaga salat 5 waktu dengan berjemaah, mereka mati dalam taubat. Maka inilah balasan bagi mereka adalah surga, makfiroh, keridhaan, rahmat dan nikmat Allah. Karena mereka ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada mereka. Seperti itulah gambaran situasi dan kondisi saat semua makhluk dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Semoga kita yang masih diberikan nikmat Islam dan iman dapat mensyukurinya. Artinya, kita yang hidup ini bisa mempersiapkan bekal yang maksimal untuk kehidupan di akhirat nanti. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.